Satanik itu kalau stand up komedian yang pernah ikut satanik itu siapa? Mongol. Ya. Ya. Stand up comedy. Jadi jin nasab itu jin atau khodam dari leluhur, yang dimana leluhurnya ini dia mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan jin dan syaitan. Begitu kemudian leluhurnya ini meninggal, maka kemudian jin nasab ini akan turun kepada anak cucu. Kesian enggak anak cucunya? Yang bikin perjanjian leluhurnya, yang ritual leluhurnya, yang ilmu leluhurnya, yang merasakan manfaat dari perjanjian itu leluhurnya, tapi yang kena dampak anak cucunya. Yang anak cucunya nggak tahu apa-apa, tapi dapat warisan jin nasab. Tapi kemudian di surah Fatir ayat ke-18, wala taziru waziratun wizra ukhra. Pak Ustadz, katanya di surah Fatir ayat 18 bahwasanya dosa itu tidak dipikul oleh orang lain. Ya, dosa itu tidak dipikul oleh orang lain. Tapi kenapa ini kok bisa sampai anak cucu? Maka ada orang yang nggak percaya karena dalilnya ini tadi, surah Fatir ayat 18 tadi. Karena orang lain itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya dosanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Dia pelakunya kok. Yang sedang kita bahas bukan dosa. Yang sedang kita bahas ini bukan dosa. Kalau dosa, maka yang berdosa ya hanya leluhurnya yang bikin perjanjian atau kerjasama. Yang dosa cuma leluhurnya. Cuman yang sedang kita bicarakan, kenapa kok bisa turun sampai anak cucu? Yang kita bicarakan adalah dampak buruk dari orang yang melakukan perjanjian dan kerjasama dengan jin atau syaitan. Bingung nggak? Bisa bedain nggak dosa dan dampak? Bisa bedain ya. Kalau dosa tidak turun, tapi kalau dampak dia bisa turun. Contoh, anak hasil zina. Anaknya mau nggak jadi anak hasil zina? Nggak mau kan? Anaknya juga nggak bisa pesen kan? Takdir aja pokoknya. Kemudian begitu lahirlah anak dari hasil zina, yang dosa siapa? Bapak ibunya yang berzina, tapi dampak buruknya bisa sampai turun ke anaknya. Betul kan? Apa dampak buruknya? Satu, zina itu hutang. Ya, zina itu hutang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW didatangi seorang pemuda yang kepingin zina, Rasulullah nggak ngetoknya dalil. Rasulullah itu tidak mengeluarkan wala taqrabuz zina, enggak. Tapi Rasul SAW malah kemudian membuat ilustrasi. Kamu punya adik perempuan enggak? Gimana kalau adik perempuanmu dizinai orang? Kamu punya kakak perempuan enggak? Gimana kalau kakak perempuanmu dizinai orang? Kamu masih punya ibu hidup enggak? Gimana kalau ibumu dizinai orang? Bagaimana kalau bibimu dizinai orang? Terus gitu. Nah dari situ kemudian diambil, oh zina itu hutang. Artinya kalau orang tuanya zina, maka anak cucunya juga berpeluang, berpotensi melakukan zina. Dampak ini Pak, dampak. Makanya ketika saya tahu teori ini, ilmu ini, maka kemudian ada jamaah dari Jakarta telepon sambil nangis-nangis. Dia ini punya anak dua, laki dan perempuan. Anak laki-lakinya menghamili perempuan lain, anak perempuannya dihamilin. Waktu itu saya langsung to the point. Kalau ada kasus seperti ini, biasanya dulu orang tuanya juga pezina. Nangis orang tuanya. Walau sekarang sudah
tobat, baru sekarang sudah hijrah. Tapi itu hutang, hati-hati. Dampak ya, dampak buruknya. Karena begitu anak itu dari zina, setan masuk di situ. Setan punya berperan di situ, betul nggak? Ingat nggak ketika ada hadis yang mengatakan ketika kau mendatangi pasanganmu untuk kemudian berhubungan suami istri, apa doanya? Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Itu kalau doa. Rasul katakan kalau ditakdirkan dia punya anak, maka anaknya akan selamat dari gangguan, akan dijaga dari gangguan setan abadah, selamatnya. Tapi sebaliknya, kalau tidak berdoa, padahal sudah halal ya Pak ya, nggak zina ini Pak, suami istri halal. Tapi kalau nggak doa, maka berpeluang kena gangguan setan. Padahal itu halal suami istri, apalagi yang bukan suami istri. Satu, dampak buruknya itu. Yang kedua, anak zina dampaknya apa? Bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Itu dampak Pak, bukan dosa, ini dampak. Terus apalagi kalau nanti warisan dia nggak dapat warisan, nggak dapat bagian warisan, itu dampak. Bukan dosa yang kita bicarakan, dampak. Lagi contoh apa? Hutang. Misal ada orang tua yang hutang ke bank dengan jaminan rumah, sertifikat rumah dimasukkan ke bank. Itu kira-kira nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, itu hutangnya dianggap lunas atau turun ke anak? Turun ke anak. Kalau anak nggak bisa lunasin, itu rumahnya dibiarin atau tetap disita? Disita, dilelang. Itu dampak Pak. Orang tua yang berbuat, orang tua yang kena dosa ribanya, tapi anak yang kena dampaknya, harus melunasi atau kalau tidak rumahnya dieksekusi, lelang. Akhirnya apa? Anaknya nggak punya rumah. Kalau rumah peninggalan orang tuanya disita, dilelang sama bank. Itu dampak Pak. Makanya orang yang tidak takhusus di bidang ruqyah, jelasin gini ini yang nggak bisa Pak. Dikiranya nggak ada jenazah, nggak ada turunan, dosa tuh nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dia salah fokus. Yang kita bahas bukan dosa, yang kita bahas dampak. Terkadang apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu dampaknya sampai ke anak cucu. Nah, maka ini pentingnya belajar takhusus Pak, mendalami di bidang ruqyah yang sehingga menyimpulkannya itu jadi enak. Kita ini jadi nggak tahu itu loh ya. Paham enggak yang saya sampaikan tadi ya? Paham ya? Jadi yang kita bahas bukan dosa tapi dampak. Yang turun ke anak cucu ini dampak, bukan dosa dari lu. Kalau dosa leluhur tok. Tapi kalau dampak bisa sampai ke anak cucu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu melakukan perjanjian atau kerjasama dengan jin, partner dengan jin, setan, atau dia punya khodam gitulah ya, dia punya khodam. Yang jadi pertanyaan, orang itu kalau punya khodam, yang jadi pertanyaan, siapa yang jadi tuannya? Coba. Siapa yang jadi tuannya? Manusianya atau jinnya? Ya. Ayo, kan orang itu ngiranya kalau dia punya khodam, maka manusianya yang jadi tuan. Yang namanya tuan itu bisa mengendalikan bawahan. Ya. Tapi kira-kira manusianya bisa mutlak menguasai, mengendalikan jinnya enggak? Enggak bisa, Pak. Jadi sebetulnya yang tuan siapa, yang budak siapa? Yang tuan jin, yang budak manusia. Kenapa? Karena manusianya tidak bisa mengendalikan dan menguasai jin, sedangkan jin bisa mengendalikan dan menguasai manusia. Cuman orang itu kan salah kaprah ya Pak. Dikiranya kalau punya khodam, itu dia yang jadi tuannya. Terus dia punya perewangan jin, dia punya pembantu jin. Dikiranya dia, wah, padahal kebalik.
jin yang jadi tuannya, dia manusia yang jadi budaknya.